Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 1 jam saja. Saya yakin kita semua pernah mengalami saat-saat sulit, saat-saat kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, bahkan masalah yang cukup berat, yang sangat berat, di mana di saat-saat itu saya yakin kita membutuhkan orang lain untuk menemani kita, untuk mengerti kita, untuk menghibur kita, untuk memberikan dukungan kepada kita. Karena kita memiliki keterbatasan sehingga kita membutuhkan orang lain, terutama di saat-saat kita menghadapi pergumulan yang sulit. Yesus sebagai manusia, dia juga mengalami atau merasakan kebutuhan itu. Pada akhir pelayanannya di dunia, sebelum dia menjalani penyaliban pada malam terakhir sebelum dia disalibkan, Yesus merasakan satu pergumulan yang sangat berat. Karena itu dia mengambil waktu untuk dia berdoa pada malam itu, dan dia mengajak ketiga murid terdekatnya, Yakobus, Petrus, dan Yohanes, tentu dengan harapan ketiga orang ini bisa mendukung dia dan bisa menemani dia. Matius pasal yang ke-26 ayat 37 dan seterusnya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Dan dia mengajak murid-muridnya, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Maksudnya berdoalah dengan aku. Tapi ketika Yesus mengambil posisi agak maju sedikit dari murid-muridnya dan dia berdoa dengan pergumulan yang sangat berat, ternyata ketiga muridnya itu tidur. Dan Yesus memang hari itu adalah tengah malam. Dan semalam-malaman Yesus berdoa. Lalu Yesus mendatangi mereka, membangunkan mereka dan mengatakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bahkan sampai ketiga kali Yesus membangunkan mereka. Begitu mereka dibangunkan, mereka tertidur lagi, dan Yesus membangunkan mereka untuk sampai ketiga kalinya, dan mereka tetap, bahkan mereka makin mengantuk dan makin pulas tidurnya, sehingga Yesus berkata, ya sudah, istirahatlah ya. Dan pada saat itulah saatnya kemudian Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang yang membencinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kisah yang Yesus alami ini, bahwa Yesus sangat membutuhkan seorang yang bisa menopang dia, yang bisa menemani dia untuk berbagi. Ya, sekalipun murid-murid itu tidak bisa mengambil berbeban Yesus, tapi paling tidak bisa menemani Yesus. Itu yang Yesus butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat tertentu ketika kita mengalami pergumulan yang berat, tentu kita juga membutuhkan orang dekat, sahabat yang bisa menemani kita. Tapi mari kita belajar dari kisah Yesus ini untuk kita tidak terlalu berharap banyak kepada manusia, karena keterbatasan, kelemahan manusia. Murid-murid Yesus, ketiga orang itu yang dikatakan murid-murid yang dekat dengan Yesus, tidak bisa memahami pergumulan Yesus yang berat, tidak bisa mengerti hati Yesus yang begitu mengalami pergumulan yang berat. Itulah manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kita yang berat,
di tengah-tengah mungkin kita menghadapi saat-saat sendiri, kita boleh tentunya meminta dukungan dari orang lain, dari orang-orang terdekat, dari teman-teman seiman kita. Tentu kita boleh meminta dukungan dari mereka untuk bisa menemani kita sebagaimana yang Yesus lakukan. Tapi mari kita juga tidak terlalu berharap, tidak sepenuhnya berharap bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Yesus yang pernah mengalami saat-saat sendiri, saat-saat tidak ada yang mendukung dia, kita percaya Yesus mengerti kita. Karena itu mari kita lebih menggantungkan harapan kita, harapan untuk mendapat dukungan, harapan untuk mendapatkan teman, untuk kita bisa mencurahkan isi hati kita, untuk kita bisa berbagi kesulitan, beban berat kita kepada Yesus yang sangat peduli dengan kita, Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita dan yang selalu tangannya terbuka untuk menolong kita. Karena itu biarlah lewat renungan hari ini kita mau belajar, selain kita membutuhkan dukungan orang-orang dan mungkin kita juga tidak bisa berharap 100%, tetapi sebaliknya mari kita belajar untuk kita bisa menjadi penopang, bisa mendukung orang-orang yang sedang dalam menghadapi kesulitan. Mungkin kita tidak bisa berbuat terlalu banyak, tetapi ketika kita bisa meluangkan waktu untuk menemani mereka di saat-saat sulit mereka, untuk kita bisa memberikan waktu kita hanya duduk diam bersama mereka, tentu itu akan sangat berarti bagi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di satu sisi kita diajar untuk tidak sepenuhnya berharap kepada manusia, mengandalkan manusia, tetapi kita lebih mengandalkan Tuhan untuk menjadi teman, sahabat yang mengerti kita di tengah-tengah kesulitan kita. Tetapi di sisi lain, lewat kisah ini kita belajar untuk kita tidak seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes yang tidak peduli dengan keberatan hati Yesus, dengan kesedihan hati Yesus. Mari kita memiliki kepekaan ketika kita teman-teman kita atau saudara kita seiman atau siapapun yang kita tahu sedang menghadapi pergumulan yang berat. Mari kita belajar untuk kita bisa menjadi teman, untuk kita bisa meluangkan waktu untuk mendukung mereka, untuk kita memberikan kekuatan, memberikan penghiburan sebatas yang kita mampu. Saya yakin kalau kita melakukan itu dengan hati yang tulus, itu sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Dan kita percaya apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat renungan pada hari ini kita diajar untuk kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita boleh melakukan segala sesuatunya itu bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, untuk kita bisa menolong orang lain. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau mengingatkan kami kalau kami punya sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri, yang pasti Engkau tahu setiap pergumulan kami dan isi hati kami. Dan tolong kami juga Tuhan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi orang lain yang sedang membutuhkan dukungan, yang sedang membutuhkan kami untuk bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman, untuk bisa menopang mereka, menghiburkan mereka. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.